Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputri. Saya adalah mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan membahas tentang sastra anak. Adapun 3 topik yang akan saya bahas. Yang pertama adalah hakikat atau definisi dari sastra anak itu sendiri. Yang kedua adalah pembagian genre sastra anak, dan yang ketiga adalah manfaat dari pembelajaran sastra anak. Buku yang saya rujuk adalah buku yang berjudul Sastra Anak, Pengantar Pemahaman Dunia Anak yang ditulis oleh Burhan Nurgiantoro. Baiklah, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hakikat sastra anak. Sastra menurut Saxby dalam buku ini adalah hakikatnya, sastra adalah citra kehidupan, gambaran kehidupan, atau metafora kehidupan. Nah, sastra anak sendiri, pusat penceritaannya adalah anak-anak. Lalu sastra anak secara lengkap didefinisikan sebagai sastra yang secara emosional, psikologis dapat ditanggapi dan dipahami oleh anak-anak. Pengalaman dan pengetahuan anak yang sesuai dengan dunia anak pun sesuai dengan perkembangan emosi dan kejiwaannya. Lalu lanjut ke pembahasan topik yang kedua, yaitu pembagian genre sastra anak. Lukens membagi genre sastra anak menjadi 6. Yang pertama ada realisme. Realisme ini adalah cerita yang dikisahkan itu akan mungkin terjadi. Lalu realisme pun dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada realistic stories, biasanya bercerita tentang masalah sosial. Yang kedua ada realistik binatang, cerita yang terkait tentang binatang. Lalu ada realisme historis, mengisahkan peristiwa masa lampau. Lalu yang keempat ada realisme olahraga, yaitu cerita tentang hal yang berkaitan dengan olahraga. Lalu genre yang kedua adalah fiksi formula. Kenapa disebut dengan fiksi formula? Karena fiksi formula memiliki pola-pola tertentu yang menjadi ciri khas. Yang termasuk ke dalam fiksi formula itu ada 3. Yang pertama ada cerita misterius atau detektif, yang kedua cerita romantis, dan yang ketiga adalah novel serial. Lalu genre yang ketiga adalah fantasi. Nah, cerita fantasi ini cerita yang menawarkan sesuatu yang sulit untuk dipahami atau diterima. Yang termasuk ke dalam genre fantasi itu ada 3 macam. Yang pertama adalah cerita fantasi, yang dimana tokoh, alur, tema, dan bagian-bagian lain itu kebenarannya diragukan. Lalu yang kedua ada cerita fantasi tinggi, yang dimana cerita ini ditandai dengan adanya fokus konflik antara tokoh yang baik dengan tokoh yang jahat. Lalu yang ketiga ada fiksi sains. Ini dapat berkaitan dengan pemunculan tokoh manusia robot dalam novel tersebut. Lalu yang keempat ada genre sastra tradisional, yaitu cerita yang telah mentradisi dan pengarangnya tidak diketahui atau anonimus. Sastra tradisional sendiri terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada fabel atau cerita binatang, yang kedua ada dongeng rakyat, yang ketiga ada mitologi atau mitos, yang keempat ada legenda, dan yang kelima adalah epos atau cerita panjang yang berbentuk syair. Nah, lalu genre yang kelima adalah puisi, dan genre yang keenam ada non-fiksi. Yang termasuk ke dalam non-fiksi ini ada buku informasi, dan yang kedua ada biografi dan autobiografi. Nah, lalu pembagian genre secara sederhana agar tidak tumpang tindih itu terbagi menjadi 5 dalam buku yang ditulis oleh Burhan Nurgiantoro ini, yaitu ada fiksi, non-fiksi, puisi, sastra tradisional, dan juga komik. Nah, lalu kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu manfaat pembelajaran sastra anak atau kontribusi pembelajaran sastra anak. Ada 2 nilai yang dapat diambil. Yang pertama ada nilai personal, yang kedua ada nilai pendidikan. Yang termasuk ke dalam nilai personal adalah perkembangan emosional, perkembangan intelektual, perkembangan imajinasi, pertumbuhan rasa sosial, dan pertumbuhan rasa etis dan juga religius. Lalu yang termasuk ke dalam nilai pendidikan adalah yang pertama eksplorasi dan penemuan, yang kedua perkembangan bahasa, yang ketiga pengembangan nilai keindahan, yang keempat penanaman wawasan multikultural, dan yang terakhir adalah penanaman kebiasaan membaca. Nah, beberapa nilai yang dapat kita ambil dari pembelajaran sastra anak itu diambil dari buku yang ditulis oleh Nurgiantoro
Nah, untuk teman-teman bisa silahkan dibaca di buku sastra anak karya Burhan Rugiantoro ini. Nah, cukup sekian apa yang dapat saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.